Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur dakwah Jateng dimanapun Anda berada. Jadi kali ini saya berada di rumah beliau, Ustadz Yogi, yang beliau ini adalah salah satu pengamat geopolitik yang kita udah tahu ya, karena YouTube beliau udah lumayan besar lah, meskipun subscribernya udah 11.000 atau 12.000 gitu, yang namanya Lintasan Pemikiran. Nah, kalau misal seluruh dakwah Jateng semuanya yang pengen membahas geopolitik lebih dalam, bahkan apa yang terjadi sekarang ini, yang terjadi di 2026 ini tentang gejolak geopolitik di Timur Tengah, ini tuh sudah ada spoilernya di tahun 2025 kemarin. Jadi ketika saya soan ke sini, wah ini seru ini kayaknya. Ketika teman-teman saudara di Jawa Jateng di manapun Anda berada, ini bisa tahu tentang geopolitik dan apa pengaruhnya untuk dunia Islam ke depan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya setelah sekian lama ya, Setelah sekian purnama nggak membahas tentang geopolitik, karena memang setiap beliau ini membuat konten video geopolitik pasti di situ ada saya. Jadi ini apa nih yang baru ini? Jadi nanti kita akan tanya-tanya terkait tentang geopolitik. Nah, ini pertanyaan pertama ini yang menjadi kegelisahan saya nih. Ini kan perang di Iran dan di di Timur Tengah sana kan sedang bergejolak. Nah, jadi kan udah pernah spoiler bahwasanya ya ini dalamnya ya bukan lain ya Amerika gitu kan. Ya. Siapa lagi kalau bukan Amerika CS gitu kan. Ya. Nah, menurut panjenengan ya, sebenarnya apa sih yang terjadi sekarang ini di Timur Tengah ini kok sampai akhirnya seluruh dunia itu merasakan dampak dari minyak mahal, semuanya mahal. Nah, ini Amerika tuh maunya apa sih gitu? Mungkin bisa diceritakan. Ya, jadi sebenarnya kalau saya melihat yang terjadi di Timur Tengah hari ini ya, atau mungkin bisa kita lihat seluruhnya juga dengan yang terjadi di Venezuela misalnya, ini rencana Amerika untuk invasi Kuba juga ya, itu sebenarnya tidak lepas dari perilaku seseorang yang dia itu, ini psikologinya perilaku seseorang yang dia itu sebenarnya mulai unpopuler, tidak populer. Kemudian di lingkungan dia mulai diremehkan, tidak lagi sehebat dulu sebenarnya dia. Orang-orang tidak lagi nyembah-nyembah, tidak sepower kayak dulu. Iya, tapi dia tidak mau kehilangan kekuatan citranya itu. Sehingga dia berusaha ingin menunjukkan sebenarnya yang terjadi seperti itu. Cuma karena kebetulan Amerika dipimpin oleh seorang yang dia itu sombong. Nah, memang kesombongan itu membuat orang itu berpikirnya tidak objektif. Berkali-kali dia itu blunder ya, salah perhitungan. Mulai dari awal dia menjabat aja itu sudah langsung main perang tarif ya. Ini tidak dipikir betul gitu ya. Dampaknya itu kan berantai. Akhirnya siapa yang babak belur ya? Rakyatnya sendiri. Rakyat Amerika sendiri gitu ya. Ya memang dunia juga ikut babak belur. Cuma maksudnya kan yang tidak terdampak tidak seperti yang diopinikan oleh dia kan, yaitu katanya make America great again. Di mana greatnya gitu ya. Jadi sebenarnya yang terjadi seperti itu ya. Dan hari ini kita melihat tentang Iran ya dan Israel yang kemudian Amerika ikut ya terlibat di situ. Lagi-lagi Amerika salah perhitungan. Ini salah perhitungan lagi nih. Salah perhitungan lagi gitu ya. Jadi membuat tidak jadi pengamatannya terhadap fakta itu tidak lengkap seperti ini. Akhirnya malah menjadi blunder sendiri. Iya, jadi hari ini Amerika itu sebenarnya bingung dia itu cara exit strateginya tanpa kehilangan muka. Sekarang sebenarnya seperti itu yang terjadi. Nah, ini kan ada beberapa kali nih kan, ini terkait tentang isu-isu yang beredar gitu kan. Bahwasanya ternyata di balik semua ini tuh Amerika tuh yang diincar itu adalah Islam gitu kan. Ada beberapa kan bukan lagi Syiah musuh kita, bukan lagi Sunni musuh kita, tapi musuh kita itu Islam gitu. Nah, terus kemudian dari dampak geopolitik yang ada sekarang ini tuh apa sebenarnya apa sih mungkin
bagaimana sih kaum muslimin ini seharusnya bisa memposisikan diri sebagai umat Islam yang ya ahli ini sudah di spoiler gitu kan di Al-Quran sebelumnya terkait tentang akan ada perang, akan ada ini. Nah, sedangkan umat Islam sekarang itu tercerai berai ini kan. Bahkan di Timur Tengah sendiri itu yang di UAE sendiri, di Iran sendiri, di Saudi sendiri. Nah ini kalau seharusnya umat Islam itu seperti apa sih kan? Atau pemimpin dunia Islam? Ya. Nah sebenarnya tapi yang perlu digarisbawahi dulu supaya jangan sampai kita tuh salah ya. Jadi Amerika itu bukan kemudian Trump ya terutama itu bidikan utamanya itu Islam, sebenarnya bukan. Jadi Trump ini dia memusuhi semuanya kecuali rasnya dia. Oh gitu. Jadi sebenarnya itu ya. Jadi si Trump ini rasis sekali ya. Jadi memang karakternya khasnya orang-orang Partai Republik kan seperti itu ya. Mereka itu sangat mengunggulkan rasnya dia gitu ya. Iya. Jadi rasis lah gitu ya. Kalau saya potong nih, Kak boleh tahu Trump itu rasnya apa tuh? Ya rasnya dia ras kulit putih. Dia menyebut dirinya seperti itu. Iya. Secara spesifik gitu? Apa dari keturunan apa gitu? Kalau itu kayaknya dia nggak gitu. Soalnya kenapa? Amerika Serikat sendiri kan sebenarnya campuran kan. Jadi banyak pendatang dari Eropa. Tapi asalkan kulit putih itu masih dianggap ras kulit putih lah seperti itu. Walaupun sebenarnya mereka tuh pendatang juga gitu kan di situ. Karena aslinya kan India. Nah, jadi dia memusuhi semuanya, termasuk ketika kemarin dia itu ke Venezuela, ya kan. Kemudian bagaimana kebijakan anti imigrannya dia. Memang dia tuh rasis gitu. Terus bagaimana sikap dia kepada Cina, kepada Jepang, kepada Korea. Dan kemudian kepada orang-orang Afrika ya itu memang dia itu pada dasarnya rasis. Nah sehingga gitu ketika kemudian dia mengarahkan pandangan ke Timur Tengah, maka dia juga melihat urusannya itu sesuatu yang utuh. Jadi maksudnya apa? Sesuatu yang ya Timur Tengah itu semuanya adalah problematik di mata dia. Dia ingin menggenggam semuanya. Jadi tidak memilah-milah dia itu apakah Sunni Syiah, apalagi seperti itu. Jadi intinya di luar rasnya dia itu akan dia rendahkan, Nah sehingga ketika kemudian hari ini dia cari gara-gara di Timur Tengah itu, dia juga melihatnya misalnya ya dikarenakan dia memusuhi Islam dalam hal ini di Timur Tengah, yaitu melihatnya sebagai sebuah kesatuan. Nah sehingga apa? Sehingga jangankan kok kalau tadi ditanyain bagaimana sikap umat Islam, sekarang jangankan kok sikap umat Islam, sikap seluruh manusia ini seharusnya adalah apa? Ya memusuhi dia, karena dia itu musuh bagi kemanusiaan. Si Trump itu loh. Jadi kalau sampai ada kemudian di antara umat manusia ini, kita belum bicara umat Islam loh ya, umat manusia ini ada yang mau diadu domba ya. Misalnya antara Jepang sama Cina, itu kan seperti diadu domba. Itu sebenarnya masuk dalam permainannya Trump. Padahal sebenarnya Trump itu ingin menguasai semuanya. Apalagi kalau sampai kemudian Sunni sama Syiah itu bisa diadu, itu lebih parah lagi. Berarti ini nilai tangan, nilai tangan. Nah, kalau Trump bukan begitu lagi, dia tuh memang adu domba aja. Memang dibuat bisa mungkin mereka itu bertengkar gitu kan. Nah iya gitu. Terus keuntungan dia itu apa terkait tentang yang dia kerjakan ini nih? Keuntungan apa yang dia dapat? Ya dia kalau terkait dengan yang di Timur Tengah ya, Timur Tengah kalau saya secara pribadi melihat ini sebenarnya agenda utamanya itu adalah justru bukan agendanya Trump. Justru apa? Iya, jadi saya melihat Trump, Amerika sama Israel ini sebenarnya kan keberadaan kedua entitas ini itu ada yang skenario di atas, di belakang mereka itu ada. Nah, jadi itu yang membuat mereka bersama. Tetapi saya melihat kasus di Timur Tengah ini lebih di kasus ketakutan Israel gitu, karena eksistensinya dia. Mengapa? Karena Iran itu kemampuannya untuk pengayaan nuklir ya, itu kan
terus meningkat, terus meningkat. Di develop terus. Iya, jadi pemurniannya, pengayaannya itu terus meningkat terus gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga ini membuat Israel tuh ketakutan dari sisi apa? Dari sisi eksistensinya dia gitu. Karena dekat dengan dia ya. Betul. Nah, kemudian dia akhirnya menemukan cara yang selama ini Israel tuh berusaha memukul Iran sudah sejak lama sebenarnya, tetapi presiden-presiden Amerika yang sebelumnya itu bisa dikatakan ada jaimnya gitu. Kalau Trump ini dia kehilangan jaim. Kenapa? Kan rasa malu gitu. Iya, dia kehilangan. Dia sudah tidak lagi punya itu. Kenapa? Karena kalau ini dugaan saya pribadi, dia tersandera oleh kasus Epstein. Iya. Jadi kasus Epstein itu dugaan saya, ini dugaan saya menurut keyakinan saya. Menurut keyakinan saya. Iya. Menurut keyakinan saya ini ada rahasia besar yang itu bisa menghancurkan betul reputasi Trump. Dan ini menjadi kartu as bagi Netanyahu ya. Sehingga akhirnya itu membuat Trump itu bergerak sudah nggak mikir apa-apa lagi. Jadi sekarang dia terjebak atas perbuatannya di masa lalu. Atas keputusan ini terkait dengan perang di Timur Tengah ini ya. Dia terjebak pada keputusan yang sudah dia buat, yang mana keputusan itu sebenarnya bukan kepentingan dia, dan dia juga intinya adalah tertekan ya, terdesak memang harus melakukan itu. Tetapi ternyata setelah perang ini berjalan, rupanya perhitungannya tidak seperti yang dia perhitungkan. Yang harusnya seperti di Venezuela kan des keluar. Ternyata des keluar. Buang duit terus ini untuk mengurusi perang di sana gitu. Nah, kemarin kan dia gaya-gaya kan di wawancara pas di pesawat kepresidenan, dia bilang begini, Iran itu dia boncos setiap hari 500 juta gitu kan, dia menurut dia. Lah emang dia nggak boncos? Dia juga melatih ini lebih besar loh. Lebih besar loh. Dia boncosnya lebih besar. Dia kan si Trump itu gaya-gaya ngomong gini, Iran itu per hari dia rugi sekian. Lah emang dia berapa gitu. Sekarang gini, Iran kalaupun rugi, dia posisinya kan dia tidak kemana-mana. Iya, tetap seperti di situ. Gitu. Ya. Maksudnya kalau Trump Amerika itu kan dia harus bawa kapal induknya ke situ, pesawatnya ke situ. Ini biaya operasionalnya jauh lebih besar. Ya, soalnya dia ofensif kan, sedangkan kalau Iran kan defensif, jadi nggak perlu biaya lebih low cost sebenarnya. Logistik apa itu udah. Iya. Nah ini ini kan terkait tentang geopolitik lagi ya. Nah ini merujuk ke di Indonesia sendiri. Kan kita tahu kan Bapak Presiden kita ini kan sangat dekat sekali dengan Amerika, bahkan condong banget ke barat-baratan gitu. Karena memang sejarahnya dia memang fan gitu sama Barat gitu, sampai akhirnya bergabung dengan BOP gitu kan, dan dibentuk oleh Trump. Nah, dan ada beberapa kali itu dikritik lah oleh para ulama, terus kemudian oleh para pengamat politik gitu. Tapi dari sisi jenengan nih, menurut pendapat jenengan gitu, tentang bergabungnya Indonesia ke BOP ini, apakah ini memang jadi jalan yang baik untuk memerdekakan Gaza gitu? Ya kan itu kan alasannya, kalau misal kita nggak gabung itu siapa yang mau berdiplomasi dengan mereka? Ya kan sebenarnya kan kita bisa melihat tentang dari sini aja, dari siapa yang memimpin BOP. Kan dari itu udah kelihatan gitu. Ini maksudnya gini loh, kalau pertanyaan tentang bisa nggak sih melalui BOP memperjuangkan Gaza. Lah sekarang kita lihat pemimpinnya BOP siapa, dan lihat Trump itu dengan negara lain yang itu bukan bawahannya dia aja seenak seperti itu. Apalagi kalau kemudian ada suatu negara nih masuk ke situ, iya masuk, dan itu jelas-jelas di BOP sebagai subordinatnya Trump. Emang nggak dijongos-jongosin, nggak disebut. Maksudnya punya bargaining position apa? Jadi maksudnya kalau tujuannya itu ya kita itu bertanya-tanya gitu, masa bisa gitu. Tapi maksud saya bukan mengatakan bahwa masuk ke BOP sebuah kesia-siaan. Saya tidak mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena
ketika kita mengatakan kesia-siaan, berarti itu kan tergantung apa yang diperjuangkan. Nah, dan kita tidak tahu sebenarnya isi kepalanya Prabowo itu apa gitu, ya, masuk ke situ itu apa, kita tidak tahu itu. Cuma kalau itu dikatakan sebagai demi Gaza, untuk Gaza, itu saya nggak tahu, kayaknya nggak nyambung gitu. Beda apa? Iya. Beda Kayak kepentingan gini, gitu ya. Joko Sembung bawa golok gitu kan. Nah, kira-kira nggak nyambung. Nggak akan untuk menolong gitu kan, masih Nggak untuk nyambung. menyakiti gitu ya. Nggak nyambung gitu kan. Tapi kalau kemudian dia punya tujuan lain, ya itu bisa saja. Cuma tidak layak kok kemudian di atas namakan Gaza. Ya kalau emang dia, kepentingan dia sendiri. ya misalnya gini, nih, saya kan nggak, kita kan nggak tahu. Nggak tahu apa maksudnya. Gitu. Ya jangan-jangan dia itu melakukan itu tuh cuma untuk ngambil hatinya Trump aja, supaya Trump tuh tidak gigit dia. Oh iya. Nah sehingga dia kemudian bisa memainkan langkah-langkah di tempat yang lain. Ini kan ibaratnya diamanin dulu nih daripada ribut sama daripada orang ini. nyokot gitu. Iya. Kan. Ini malah mau Iya, waktu gitu. iya. Ini soalnya si Trump ini sudah mulutnya. Itu contohnya yang Vatikan. Lihat. Iya, Itu kan diserang sama Trump. Nah, jadi apakah karena memang Prabowo itu malas ribut aja gitu kan, sehingga pikirannya bisa fokus di yang lain. Kita nggak tahu, tapi yang jelas kalau betul itu ya tidak layak kemudian itu di atas namakan Gaza, karena berarti dia melakukan itu untuk kepentingan yang lain. Gitu. Jadi soal masalah masuk ke BOP itu sia-sia, ya kita harus lihat juga tujuan dia apa sebenarnya. Tapi kalau tadi arahnya ke arah Gaza sepertinya nggak nyambung memang gitu. Oke, ini udah 15 menit ya, nggak ngerasa ini. Iya, kalau masalah geopolitik bisa 2 jam nggak selesai. Nah, ini kan dakwah penonton dakwah Jateng ini kan kebanyakan kan ini kan penasaran tentang dunia Islam ya. Nah, kita bahas lebih spesifik tentang bagaimana nih tips-tips di akhir zaman ini sebagai umat Islam. Dan Islam itu kan sebenarnya punya satu sistem ya yang bisa diperjuangkan untuk menjadi salah satu rahmatan lil alamin gitu. Nah, bagaimana pesan nih buat teman-teman sedulur dakwah Jateng semua yang menonton di sini, bagaimana sih umat Islam ini harus bersikap hari ini sampai nanti kita bisa benar-benar mengembalikan kejayaan Islam ini melalui apa yang terjadi di geopolitik ini? Ya, kalau saya jujur aja ya, ini blessing in disguise ya. Saya perlu sampaikan ini dulu. Kenapa? Karena jangan sampai nanti terkesan, Ustadz Yogi kok malah mensyukur-syukuri keadaan gitu kan gitu. Jadi maksudnya keadaannya kacau balau begini malah seneng gitu kan. Enggak, bukan begitu. Jadi begini loh, ini memang keadaan sekarang itu memang benar-benar kacau balau ya. Tetapi sebenarnya di balik situasi yang kacau ini itu ada berita gembira buat umat Islam. Kenapa? Karena situasi hari ini, situasi dunia hari ini sudah semakin mirip ya dengan situasi yang terjadi di era Rasulullah menjelang Rasulullah mendapatkan pertolongan dari Allah. Berupa tegaknya pemerintahan Islam ya di Madinah. Nah, yaitu apa? Yaitu dunia kehilangan yang namanya itu unipolaritas. Nah, jadi waktu itu sebelumnya kan kalau kita membahas geopolitik, waktu itu tuh ada sebelumnya itu yang namanya Daulah Ula, yang negara utama. Siapa negara utama? Negara utama adalah Romawi ya. Pada zaman beberapa dekade sebelum, mungkin 1 atau 2 dekade sebelum Rasulullah mendapatkan pertolongan. Nah, tetapi rupanya apa? Ada daulah mustaqilah, daulah independen, negara independen yang itu kemudian menantang kedudukan ini dan ternyata berhasil membuat dia itu turun dari kedudukannya ya. Nah, sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya dunia ketika itu kehilangan unipolaritasnya, alias apa? Menjadi multipolar. Nah, di saat kemudian multipolar ini kita cerita yang lalu ya, pas di era Rasulullah ya. Nah, multipolar ini adalah sesuatu yang bisa kita katakan sebagai anugerah yang Allah persiapkan ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya karena begini, ketika kemudian akhirnya
Allah memberikan pertolongan kepada Rasulullah berupa tegaknya pemerintahan Islam di Madinah. Bayangin sekarang ya, ini negara yang unyu-unyu ini masih kecil ini, sebenarnya itu Romawi sama Persia sebenarnya paham gak sih kalau ini negara yang berbahaya? Pastinya paham. Tapi kenapa negara yang unyu-unyu ini yang masih baru aja lahir, iya dipiteskin aja sebenarnya ya, secara sunatullah ya, dipites aja sebenarnya mati, secara hitungan sunatullah. Tapi kenapa Romawi tidak mengambil tindakan apapun? Persia juga tidak mengambil tindakan apapun. Kenapa? Karena mereka itu sudah posisinya kelelahan. Jadi persaingan di antara keduanya itu membuat mereka itu habis-habisan. Dan mereka takut ketika misalnya Romawi ya, kalau sampai Romawi itu menyerang ke Madinah, berarti kan pasukannya berangkat. Nah ini akan terjadi kekurangan stok pasukan yang itu khawatirnya Persia menyerang. Nah yang Persia juga begitu, yang Persia mau nyerang ke Madinah, takut dia kalau pasukannya meninggalkan ibu kota, ini kan mesti rentan untuk diserang. Nah jadi yang terjadi seperti itu, akhirnya apa? Dua-duanya sama-sama menahan diri. Nah ini negara unyu-unyu yang kecil tadi ini dia diberi kesempatan untuk kemudian tumbuh, berkembang, menjadi pemuda, menjadi yang pemuda yang berkasa, sehingga si orang tua yang punya sudah kekuatan ini, kalau ini unyu-unyu, ini tuyul-tuyul, nah, gitu. Dua orang tua yang tuyul-tuyul ini kemudian dihajar sekaligus kan dalam perang Yarmuk sama perang Qadisiyah. Itu kan langsung itu, cuma selisih berapa? 6 bulan ya. Ibarat kata itu ya hampir 1 kali tepuk itu. Ini dua orang tua tuyuk-tuyuk ini langsung dihabisi, langsung tersungkur. Nah, apa kaitannya dengan hari ini? Hari ini kita ini kan menyusuri jalan. Kita tuh berharap menjadikan Rasul sebagai uswah, termasuk cara ketika kita memperjuangkan urusan ya, berdakwah Rasul. Ya. Itu kan kita menyusuri jalan yang sama dengan jalan yang Rasulullah pernah lalui. Ya. Artinya kita akan menemui situasi-situasi yang juga pastinya sama gitu loh. Dan hari ini kita melihat bagaimana Amerika sebagai negara utama dan unipolar itu. Iya, yang tadinya unipolar. Coba lihat waktu di Irak itu. Dia kan seenaknya ngomong gini, either you are with us or you are with terrorists. Apa yang terjadi? Semua kan langsung sujud. Iya, langsung tunduk sama si Amerika. Tapi hari ini kan enggak. Iya. Perancis nggak mau, Spanyol nggak mau, Inggris aja mikir-mikir kan gitu. Padahal, kan. Berarti Perancis, Inggris itu kan sekutuan udah lama kan, sekutu tradisionalnya. Tapi ternyata lihat yang terjadi kan nggak begitu juga. Nah ini artinya apa? Artinya sebenarnya unipolaritas ini mulai sirna. Artinya sekarang mulai multipolar. Kita lihat Cina ya, walaupun Cina ini agresi ofensifnya belum kelihatan ya kan, tetapi secara defensif dia udah kuat banget ini, dan kekuatan ekonominya yang nggak bisa diremehkan mandiri gitu ya. Iya, soalnya dia bisa kan begini, bisa aja Amerika itu hancurnya bukan karena kalah perang, tapi karena nggak bisa bikin senjata. Nah, coba kalau nggak punya uang, ya kan? Ya, nggak punya resource. Kemudian dolar ini kan, dolar ada tanda-tanda repatriasi nih, dolar nih, repatriasi karena isu-isu dedolarisasi kan mulai makin marak. Nah, dolar yang repatriasi itu akan membuat Amerika tidak lagi seenak perut, tidak seleluasa dulu lah setidaknya untuk nyetak uang, seenak perutnya tanpa mikir risiko inflasi ya, karena dia tuh eksorbitan mata uangnya itu, currency-nya itu eksorbitan selama ini ya. Nah, dan ini pasti nggak bakal banyak negara yang mau ngekip dolar lagi, nggak mau nanggung lagi kan, betul. Nah, sehingga apa, itu membuat kemampuan Amerika untuk memproduksi persenjataannya itu pasti akan terganggu. Nah ini maksudnya walaupun Cina itu agresivitas ofensifnya belum kelihatan, tetapi kekuatan ekonominya udah jelas itu mengganggu. Nah kemudian yang kedua Rusia ya kan. Sehingga 3 ini aja itu sudah cukup bisa memberikan bayang-bayang bahwa multipolaritas itu mulai terjadi. Plus lagi sebenarnya yang patut diwaspadai itu adalah Jepang ya, karena Jepang ini sekarang, dan ini banyak pengamat geopolitik belum menyadari itu karena lebih cenderung diam-diam kemarin. Tapi hari ini Jepang ini sudah mulai meninggalkan doktrin pasifisnya dia. Yang selama ini doktrin pasifis itu apa? Doktrin pasifis itu adalah doktrin yang dia itu mengatakan bahwa kami cinta damai, kami cinta
perdamaian ya, jadi suka mendamaikan dan tidak mau Jadi lebih ke penengah ya, gitu ya. tidak mau Ikut urusan membangun militer, armada militer nggak mau. Tapi kan kemarin sudah ditinggalkan oleh si Sanai Takaichi ini kan perdana menterinya, sehingga sekarang anggaran militer Jepang naik ini. yang tadinya untuk apa namanya Cuma ekspor, untuk bertahan, untuk ya tadinya produksi, cuma untuk ekonomi manufaktur ya, gitu manufaktur. Sekarang mulai ada anggaran untuk pertahanan militer. dan untuk memperbesar produksi. Lihat apa yang dilakukan oleh Jepang. Sekarang dia mengekspor senjata loh. Sudah mulai Jadi maksudnya begini, untuk membangun industri dalam negeri, kalau cuma untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, ini kan berarti industrinya small, ukurannya small. Nah, supaya industri itu besar, sehingga biaya produksinya itu bisa turun, ini kan harus keluar juga, stoknya harus keluar juga. Jadi bukan hanya bikin aja, tapi di sini ngendon, tapi ini harus dijual. Nah, sehingga akhirnya kemudian mengalir. Sekarang udah begitu. Udah seperti itu. Iya, bahkan investor kelas dunia sekelas Warren Buffett aja, dia investasi itu. sekarang dia tuh menjual saham sebagian besar ya, sahamnya di BYD lo bayangin Yang coba. listrik itu Iya, BYD Cina itu saham dia sebagian besar dijual untuk masuk ke Jepang. Coba. Jadi nggak main-main sih, maksudnya apa yang dia lihat gitu, apa yang dia lihat. dia kan ya terkenal dengan apa ya? Cermat lah. Cermat gitu. Iya, dalam dia itu investor. membaca investasi gitu. Iya, kenapa dia kemudian berpindah ke Jepang, ada apa ini? Akan kemana Akan Jepang? kemana? Kita nggak tahu, cuma kita tuh patut waspada dengan kebijakan orang-orang cermat seperti ini gitu loh. Karena pasti apa yang dia beli nggak biasa-biasa aja. Sampai dia meninggalkan BYD loh, ya kan? Ada sesuatu apa di Iya, Jepang? iya. Gitu. Oke. Jadi memang yang perlu kita umat Islam ini yang Jadi tadi pertanyaan tadi saya lupa menyimpulkan. Tentang Jadi umat Islam ya lagi. harusnya umat Islam hari ini tetap memelihara persangkaan baiknya kepada Allah. Yaitu apa? Kita ini sudah semakin dekat. Artinya perjuangan ini sudah semakin dekat dengan saat-saat di mana kemudian pertolongan Allah turun datang. kepada Rasulullah. Nah, tapi ada tapinya. Di era Rasul juga menjelang Allah itu menurunkan pertolongannya, Allah itu akan bersih-bersih. Bersih-bersih artinya apa? Hanya orang-orang yang memang dia itu layak sajalah yang kemudian berhasil bertahan dan kemudian berada di barisan yang mendapatkan pertolongan Allah. Nah, hari ini kita pun juga akan melihat seperti itu. Oleh karena itu, maka bagaimana supaya kita tidak terlempar, ya kan, dari bersih-bersihnya Allah. Ya, berarti kita memang harus serius. Karena Allah akan menyingkir orang-orang yang tidak serius. khususnya dalam dakwah. Jadi dua ya. Iya, jadi dua ya. Jadi menjaga persangkaan baik pada Allah ya, kemudian yang kedua serius. Jadi Harus makin serius, kalau nggak terlempar nanti bilang gali. yang terakhir nanti Apa itu? menjalin persatuan ukhuwah. Oh ya, itu Iya. nanti cara-caranya Iya. ya. Tapi pada diri Pada kita, diri kita seperti itu. Yang pasti kan sekarang kayak melihat sosmed tuh kayak umat apa ini sama ini sama-sama umat Islam tapi berantem tuh kayak ya Allah, Mbok, udahlah gitu bersatu aja nih lo fokus sama ini pertolongannya Allah Ya, 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 harusnya begitu. kejayaan Islam kembali. Nanti kalau Islam sudah jaya, kita dipimpin sama orang yang taat kepada Allah dan Rasul, pasti kan semua urusan-urusan kecil di Iya. Jadi kan sebenarnya perselisihan di antara selesai. umat Islam hari ini kan karena ulah adu domba Iya. aja itu sebenarnya. Memang sih ada perbedaan ya di antara kita, tapi dibandingkan dengan kesamaannya itu sebenarnya banyak persamaan. iya seperti itu. Terutama kalau kita melihat dari point of view musuh Islam itu melihat kita itu sebenarnya ya sebagai Islam. ya. Iya. Bukan sebagai ini. Iya gitu. Oke, udah 30 menit. Oh iya. Nggak kerasa. Saya pikir mau dibikin satu jam. jangan nanti kasih ada yang edit. Oke, Iya, sedulur. Oh, nanti kalau Channel mau nggak puas lihat di channel di lintasan pemikiran. Ini sama ini udah lama nggak produksi mungkin. Iya, ini sudah siap-siap. Ya, udah materinya udah Insya siap. Allah. Item-item peralatannya juga, peralatan tempurnya udah siap. Hmm. Insya Allah nanti Ustadz Yogi akan mengudara lagi dengan informasi-informasi geopolitiknya
di channelnya beliau di Lintasan Pemikiran. Jadi misal yang nggak puas nih di channel dakwah Jateng ini, nanti bisa langsung lari ke Ya, kalau nggak puas di sini kita selesaikan secara jantan di luar. Tapi nanti kalau misal mau ada lagi Mas, bahas lagi tentang geopolitik Ya, dan nanti bagaimana bilang pengaruhnya sama admin. pengaruhnya tentang dunia Islam lah, nanti bisa langsung komen di bawah. Terus tolong bahas ini. Bahas apa nanti Iya. kita akan jawab tuntas di channel ini. Iya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Terima kasih Iya, jazakallah ya insyaallah. atas waktunya dan Waalaikumsalam. ini saya baru pasti ya. Masih senyum-senyum nih yang lihat ini. Terus sambil muhasabah. Iya. Bener. Nah, untuk bahan muhasabah kita semuanya ingat tadi persatuan, terus kemudian apa lagi kedua tadi? Menjaga persangkaan baik Menjaga pada perasaan Allah. baik pada Allah, terus yang kedua sungguh-sungguh. bersungguh-sungguh dalam dakwah. Gitu. Ya. Orang lebih seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.